Inilah fakta baru soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu masih bergulir. Dalam kasus Subang ini ada 5 tersangka yaitu Yosep, suami dan ayah korban, M. Ramdhanu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosep, Arigi dan Abi anak Mimin. Setelah merampungkan proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar mengungkap beberapa fakta. 1. Tersangka kasus Subang terancam hukuman mati. Dalam kasus ini, kelima pelaku disangkakan pasal berlapis yaitu 340, 338, dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat petunjuk dan barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini, sehingga memenuhi unsur pasal 340. 2. Gara-gara uang 30 juta rupiah. Menurut Ibrahim Tompo, motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang 30 juta rupiah. Yosep mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tidak sesuai dengan keinginannya. Hal itu pun membuat Yosep gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf. Stick golf itu didapatkannya dari Danu. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur setelah diperintahkan Yosep untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu masih belum ditemukan, ucapnya. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya, tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUH Pidana. 3. Nasib 3 polisi. Begini nasib 3 polisi yang melakukan kesalah prosedur dalam menangani kasus Subang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, mengatakan dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, ketiga anggota polisi itu dinilai melanggar kode etik. Pelanggarannya lantaran masuk ke dalam tempat kejadian perkara, TKP, atau lokasi kejadian, tanpa prosedur sehingga menghambat penyelidikan. Sebagai informasi, 3 anggota polisi terdiri dari 1 orang berpangkat perwira yang bertugas di Polres Subang dan 2 lainnya berpangkat bintara yang bertugas di Polsek. Tak disebut secara terperinci jenis sanksi disiplin yang dikenakan pada 3 anggota itu. Tak hanya warga Subang, kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu juga menjadi obrolan nasional. Bahkan Mabes Polri sempat turun tangan ikut menangani kasus ini. Mayat Tuti dan Amalia ditemukan dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di rumah mereka di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi. Yosep, suami Tuti dan ayah Amelia, syok. Dialah yang pertama kali menemukan mayat itu. Merasa janggal atas kematian istri dan anaknya, Yosep melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jalan Cagak. Saat jenazah Tuti dan Amalia dimakamkan, Yosep terlihat sangat sedih. Bahkan dia pun menangis. Olah TKP berkali-kali dilakukan. Sebanyak 121 orang diperiksa sebagai saksi, dan 261 alat bukti dikumpulkan. Polisi juga mengotopsi jenazah hingga 2 kali. Bahkan Polda Jabar yang mengambil alih kasus Subang dari Polres Subang ini mengeluarkan sketsa wajah pelaku pembunuhan. Namun polisi mengalami kebuntuan untuk menetapkan tersangka kasus Subang. Setelah 2 tahun berlalu, Polda Jabar baru menetapkan 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Danu, keponakan korban Tuti, mendatangi Polda Jabar dan memberikan keterangan keterlibatannya dalam kasus Subang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.